datang di Vcast Fidelis Podcast. Bersama saya, Christina Fitri. Nah, hari ini spesial banget. Pagi yang luar biasa ini saya ditemani oleh Antonia Rinda, teman saya mengajar di SMA Virgo ini. Dia konselor di sini. Nah, bukan suatu kebetulan juga, kami berdua juga alumni SMA Virgo Fidelis Bawen. Apa kabar Bu Rinda? Halo Bu Fitri, kabar baik. Halo teman-teman. Betul sekali apa yang dikatakan Bu Fitri ya, bahwa kami berdua adalah alumni SMA Virgo Fidelis Bawen ini. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas berkaitan dengan program ekstrakurikuler di SMA Virgo Fidelis. Nah, sebelum kita masuk, kita tanya dulu sama Bu Rinda. Bu Rinda, kegiatan ekstrakurikuler itu apa sih? Oke, baik Bu Fitri. Jadi kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan non-akademik yang dilaksanakan oleh sekolah di luar jam pembelajaran. Begitu Bu Fitri. Oke, baik. Berarti itu sudah tercatat di ini ya, Bu, kurikulum. Kemudian apakah itu ada keputusan menteri atau bagaimana, Ibu? Oke, baik. Jadi itu sudah tercatat di keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bu Fitri. Jadi sifatnya adalah wajib, harus diikuti oleh semua siswa yang ada di SMA Virgo Fidelis, karena itu juga sebagai syarat untuk kenaikan kelas. Iya. Baik, kalau wajib tentunya kegiatan ekstra itu apa saja di SMA Virgo? Baik Bu Fitri, untuk kegiatan ekstra yang ada di SMA Virgo itu ada dua macam, yaitu ekstra wajib dan ekstra pilihan. Dan ekstra wajib sendiri adalah ekstra pramuka. Dan ekstra pramuka ini wajib diikuti oleh kelas 10 yang ada di SMA Virgo Fidelis ini. Oke, baik. Kalau ada ekstra wajib, tadi ekstra wajibnya itu kan pramuka, ya kan? Tadi dikatakan yang wajib ikut kelas 10. Lalu berarti kelas 11 nggak boleh ikut dong, Bu? Oke Bu Fitri, tidak usah khawatir bagi para siswa SMA Virgo Fidelis yang senang atau ada minat di bidang pramuka. Tadi saya mengatakan untuk kelas 10 itu wajib, tetapi kalau seandainya kelas 11 itu ingin mengikuti kegiatan pramuka sangat bisa Bu Fitri. Jadi mereka itu wadahnya ada di Bantara. Jadi untuk kelas 11 bisa mengikuti Bantara, dan mereka di sana juga ada program yang namanya Pencinta Alam Bu Fitri. Baik, berarti kalau siswa-siswi kelas 10 yang punya minat, punya cita-cita pengen ikut pecinta alam, berarti besok kelas 11 mereka bisa baru ikut bergabung dalam kegiatan pecinta alam. Nah, tadi itu kurang lebih berkaitan dengan ekstrakurikuler wajib. Nah, yang kedua ada pilihan, itu tadi ya Bu ya, ada ekstrakurikuler pilihan. Apa saja itu Bu? Oke Bu Fitri, ekstrakurikuler pilihan itu ada sangat banyak Bu Fitri, ada 12 macam. Kita di SMA Virgo Fidelis itu memiliki 12 macam ekstra. Yang pertama adalah di bidang olahraga Bu Fitri. Di bidang olahraga itu ada futsal Bu Fitri. Oke, selain futsal Bu? Oke, sebelum kita beralih ke ekstra yang lain, kita juga pernah mengikuti lomba futsal. Kita juga pernah menjuarai sebagai supporter terbaik untuk futsal. Jadi yang mengikuti futsal tidak hanya yang laki-laki saja Bu Fitri. Jadi yang perempuan juga seandainya ada yang berminat, mereka bisa mengikuti futsal. Kemudian yang kedua adalah basket. Lalu setelah itu ada ekstra bola voli. Oke, dan yang terakhir ini kita ada ekstra karate. Karate ini masuk dalam bidang olahraga, atau biasanya ada yang menyebutkan bela diri. Oke, jadi bagi para siswa yang memang senang atau ingin belajar bela diri, itu bisa saja mengikuti ekstra karate atau bela diri. Oke, tadi Bu Rinda sudah menyebutkan beberapa cabang ekstra, beberapa kegiatan ekstra
yang masuk dalam bidang olahraga. Olahraga, betul. Nah, kalau bidang seninya ada apa aja, Bu? Oke. Baik Bu Fitri, untuk bidang seni itu kita juga punya bermacam-macam. Yang pertama adalah seni tari. Oke, seni tari ini kita di sini ada tari modern dan kontemporer. Jadi kontemporer itu adalah gabungan antara yang modern dan tradisional. Ini saya ada cerita sedikit Bu Fitri tentang ekstra tari. Jadi kita pernah itu menjadi duta seni Kabupaten Semarang. Jadi kita ditunjuk oleh Kabupaten Semarang sebagai duta seni mewakili Kabupaten Semarang, dan kita tampil di Taman Mini Indonesia Indah. Kita ada tarinya, kemudian ada musiknya. Itu kita semua dari anak-anak SMA Virgo yang memainkan. Kemudian kita juga pernah menjuarai FLS 2N, tari tingkat kabupaten berpasangan. Itu jadi bagi teman-teman yang ingin sekali mengembangkan bakat tari atau mungkin pengen mengenal lebih jauh tentang tari, bisa gabung di ekstra tari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada kulintang, Bu Fitri. Jadi kulintang itu kita juga punya banyak sekali alat di SMA Virgo yang memang mereka akan dilatih untuk belajar kulintang. Jadi bagi mereka yang sudah bisa maupun yang belum bisa, itu mereka bisa belajar bersama. Kemudian yang ketiga adalah karawitan. Nah, karawitan ini karena kita juga sebagai orang Jawa ya Bu Fitri ya, kita harus melestarikan budaya Jawa. Jadi kita di situ juga belajar untuk bermain alat seperti gamelan, ada gong dan lain-lain. Dan semuanya kita punya sendiri untuk karawitan. Kemudian yang terakhir ada band. Ini band juga kita punya studionya, kita punya ruangan sendiri, alatnya sendiri, ada biola dan macam-macam juga punya. Jadi bagi para siswa yang ingin mengembangkan diri dalam bidang band bisa ikut. Dan kita juga pernah juara Bu Fitri, juara band itu kita dapat juara 1 di suatu sekolah. Gitu. Berarti kalau kaitannya dengan musik itu ya Bu ya. Tapi kalau dalam hal ini Bu, ilmu pengetahuan atau kaitannya dengan dunia teknologi, ada kegiatan ekstranya enggak? Oke Bu Fitri, kalau di bidang teknologi itu ada ekstra yang namanya videografi dan fotografi. Jadi para siswa yang ingin sekali suka membuat video atau mungkin berkreasi untuk foto-foto, itu wadahnya. Mereka akan diwadahi untuk mengikuti kegiatan videografi dan fotografi seperti itu. Dan pasti kita juga ada pendamping yang profesional dalam bidang itu. Berarti kemarin yang ikut FLS 2N itu masuk dalam ekstra itu ya Bu ya? Oke Bu Fitri, yang kemarin ikut FLS 2N adalah mereka yang mengikuti ekstra videografi dan fotografi. Dan kebetulan mereka juga membuat film sendiri, kemudian mengedit sendiri. Dan memang kita juga mendapatkan juara 3 besar Bu Fitri. Itu sudah prestasi yang sangat luar biasa. Karena memang anak-anak dilatih untuk berkreativitas, mengembangkan potensi yang mereka miliki dalam bidang teknologi. Kemarin kita juara 2 ya Bu ya? Oh iya, juara 2 tingkat kabupaten. Ya? Oh provinsi, maaf. Provinsi. Oke, berarti kita pertama itu kita ada seleksi ya Bu Fitri ya. Lalu untuk provinsinya kita mendapat juara 2. Oke. Itu kaitannya dengan teknologi. Lalu kaitannya dengan ilmu pengetahuan atau keterampilan membuat sesuatu, ada nggak Bu wadahnya tersendiri? Oke Bu Fitri, ini untuk ekstra yang berhubungan dengan keterampilan anak untuk menciptakan sesuatu, itu kita ada yang namanya ekstra karya ilmiah remaja atau biasanya disebut sebagai KIR ya, singkatannya seperti itu. Di dalamnya itu ada yang namanya seni kriya. Seni kriya itu berarti mereka bisa memanfaatkan barang-barang bekas atau mungkin yang baru untuk mereka ciptakan untuk menjadi sesuatu. Dan kebetulan kita juga pernah juara Bu Fitri untuk FLS 2N Seni Kriya, itu kita mendapat juara 1 itu di tingkat kabupaten. Begitu. Terus waktu itu maju ke tingkat provinsi ya Bu ya. Betul, kita juga meskipun maju. kita belum bisa lolos di tingkat provinsi saat itu, namun
para siswa di sini untuk setiap kali mengikuti event Evaluasi 2N, hampir kita setiap tahunnya kita menyumbangkan para siswa ya Bu ya. Selain apa tadi, ada film pendek, kemudian ada seni tari, lalu ada seni kriya. Betul. Itu ada ekskul lain nggak Bu? Oke, Bu Fitri. Satu lagi Bu Fitri, memang kita di SMA Virgo itu tidak ada ekstra paskibra, itu tidak ada. Tetapi kita setiap tahunnya pasti mengikuti seleksi paskibra tingkat kabupaten. Iya. Dan kita juga sudah tidak hanya sekali, ada beberapa kali itu para siswa SMA Virgo Fidelis itu lolos seleksi paskibra. Bahkan mereka mengikuti upacara hari besar kemerdekaan kita itu di tingkat kabupaten. Jadi setiap tahunnya pasti ada yang lolos untuk seleksi paskibra tingkat kabupaten. Jadi kalau seandainya kita setiap tahunnya ada kirap, kemudian ada seleksi paskibra, pasti kita ikut. Jadi walaupun tidak ada di ekstranya itu, tetapi kita tetap mewadahi mereka yang ingin mengikuti seleksi paskibra. Begitu. Oke, Bu Rinda, baik. Teman-teman di rumah, tadi kan pilihan kegiatan ekstrakurikulernya cukup banyak ya. Ada beberapa pilihan tuh. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan Bu Rinda, mungkin teman-teman di rumah berpikir kok banyak sekali. Wah saya boleh ikut berapa ya? Nah mungkin itu yang menjadi pertanyaan. Kira-kira bagaimana Bu Rinda? Baik, mungkin teman-teman bertanya-tanya, ada 12 ekstra pilihan, lalu ada ekstra wajib. Lalu kira-kira mana yang harus dipilih? Ada berapa macam? Lah di sini saya mau menjelaskan bahwa untuk kelas 10 itu mengikuti ekstra wajib yaitu pramuka dan 1 ekstra pilihan. Begitu Ibu Fitri. Jadi mereka bisa memilih pramuka dan yang 1 contoh memilih tari atau yang 1 memilih voli. Jadi mereka hanya punya 2 ekstra yaitu ekstra wajib pramuka dan 1 ekstra pilihan itu untuk kelas 10. Lalu untuk kelas 11 mereka bisa memilih maksimal 2 ekstra pilihan. Jadi kalau maksimal 2 itu misalnya para siswa mau memilih 1 saja Bu Fitri, boleh. Oh gitu. Tetapi kalau memilih lebih dari 2 tidak boleh. Jadi maksimal 2. Bebas ekstranya mau di bidang seni, mau di bidang olahraga atau dua-duanya di bidang seni, itu tidak ada masalah. Jadi memang itu sesuai dengan minat para siswa supaya tidak terjadi keterpaksaan dan sebagainya. Jadi kalau saya minatnya di seni, silahkan mengikuti seni. Seni ada macam-macam, kira-kira yang lebih cocok yang mana, seperti itu. Baik, berarti kalau kelas 12 sudah tidak mengikuti kegiatan ekstra, apakah betul Bu begitu? Baik, untuk kelas 12 itu karena mereka juga sudah fokus ke ujian, itu memang mereka tidak diikuti untuk tidak mengikuti kegiatan ekstra. Jadi kegiatan ekstra itu khusus untuk kelas 10 dan 11. Tetapi kalau seandainya kita misalnya ada event-event tertentu, entah itu kita ada semacam pagelaran seni atau apa, dan memang kelas 12 memungkinkan untuk diajak, pasti mereka akan diberi kesempatan untuk menampilkan apa yang menjadi bakat mereka, bakat-bakat seni dan olahraga dan sebagainya, itu pasti mereka akan diberi kesempatan gitu. Baik, terima kasih Bu Rinda. Lalu kemarin dalam pembagian seragam, mungkin teman-teman di rumah kok ada kaos ekskul. Nah, di sini mungkin teman-teman di rumah itu bingung Bu, kaosnya ekskul itu kapan sih dipakai? Oke, ketika kalian sudah mendapatkan seragam, itu di situ ada kaos ekskul berwarna biru. Ya, jadi kaos ekskul itu dipakai ketika kalian mengikuti kegiatan ekstra di SMA Virgo. Jadi untuk kelas 10 itu berwarna biru, untuk kelas 11 itu berwarna hijau, dan untuk kelas 12 itu berwarna merah. Jadi memang untuk membedakan mana yang kelas 10, mana yang kelas 11, mana yang kelas 12. Itu silahkan kalian nanti pakai ketika kalian mengikuti kegiatan ekstra, begitu Bu Fitri. Dan satu lagi, nanti kalian juga akan dibagi buku kepribadian ya Bu Fitri ya, setiap anak. Di paling belakang itu ada lembar kegiatan ekstra. Silahkan ketika kalian mengikuti kegiatan ekstra itu bisa ditandatangani, begitu. Baik, jadi teman-teman di rumah
sudah jelas ya berkaitan dengan program kegiatan ekstrakurikuler di SMA Virgo Fidelis ini. Nah, tidak terasa kita sudah membahasnya begitu panjang, lengkap, ya, betul. begitu detail, mulai dari tadi kegiatan ekstra itu apa, lalu jumlahnya apa saja, pilihannya yang wajib diikuti yang mana, begitu ya Bu Rinda ya. Baik, begitu teman-teman Vikes yang ada di rumah, cukup bisa dipahami ya di tempat kalian masing-masing. Nah, nanti berkaitan dengan ekstra yang ingin kalian pilih bisa kalian tentukan ya dari Google Form yang nantinya akan dibagikan ya Bu Rinda ya, akan di-share ya. Tuh, terus kita berdua, saya Christina Fitri Puji Wayuningsih, dan ada di samping saya ini Ibu Antonia Rinda. Pada pagi hari ini sekian dalam menyampaikan materi. Sampai ketemu di Vikes selanjutnya. Sampai Terima jumpa. kasih, sampai jumpa.